Kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan melawat kita, Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menerima segala pujian, penyembahan dan persembahan kita, dan kita pulang dengan sukacita. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bergembira, bersukacita bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, katakan karya terbesar. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Kami mengagungkan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang memelihara kami, bahkan yang telah mengorbankan anaknya bagi kami. Biarlah Tuhan menerima segala pujian, penyembahan kami pada hari ini. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Biarlah hati kami membumbung tinggi naik di hadirat Tuhan, mengalung-alungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita lagi pujian ini, mari saudara kita semua bangkit diri. Biarlah pujian ini mengalir dari batin kita, yang sungguh mengalami akan kasih karunia-Nya, yang memahami akan pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena itu, nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan batin kita, respon kita terhadap kasih-Nya yang ajaib dan besar itu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biarlah pujian dari hati kami naik.
perkasaan dan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi, ada dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau bahasa yang apabila yang ku miliki aku hargai. Yesus engkau bukan bumi, Yesus biarlah hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, serta syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang layak untuk menerima semua. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Kalau kami dapat menyatakan ini pada hari ini, semua karena anugerah-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Dan itu berarti bahwa patutlah kami mengeluh-elukan Engkau. Kembali kami hadir bersama-sama dalam ruangan ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
terimalah kedatangan kami hari ini dengan apa yang kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan dan diagungkan, dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Menurunkan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini, layakan kami untuk melayani dalam ibadah hari ini, dan biarlah ibadah ini, pelayanan ini dipersembahkan untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Demikian pun juga dengan setiap kami yang hadir. Kami hadir dengan segala keberadaan kami, dengan beban kami, dengan pergumulan kami. Kami tahu bahwa Engkau yang menjadi solusi bagi hidup kami. Karena itu pada hari ini kami mohon Engkau singgahi kami, lawat kami, pulihkan kami. Dan biarlah melalui ibadah hari ini kami memperoleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin serta ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah ibadah ini jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Salami kanan kiri depan belakang. Dikatakan oleh darah anak domba kita ditebus.
Ada sukacita. Berikan senyumnya. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Saatnya saya buka ruang kesaksian. Ada yang menyatakan cinta kasih Tuhan. Ada yang berulang tahun. Ayo dek. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Kita percaya bahwa kita telah ditebus dengan darah Yesus yang menguduskan kita. Kasih Tuhan mengalir memulihkan hidup kami Tuhan. Bukan setiap kami Tuhan. Makasih Yesus. Kehadiranmu bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Izinkan kami untuk menikmati keindahan-Mu. Izinkan kami untuk menikmati kebaikan dan keajaiban-Mu dalam hidup ini. Dalam persekutuan hari ini, bukan karena alunan musik, bukan karena keindahan kata-kata, tetapi oleh karena sentuhan Roh-Mu, oleh karena kenikmatan firman-Mu yang memuaskan dahaga kami. Terima kasih. Biarlah ibadah hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana kami telah menikmati puji-pujian pada hari ini, izinkan kami juga untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang memberi solusi bagi situasi kehidupan kami yang sulit. Dan firman-Mu memberikan kemerdekaan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicaralah kepada kami pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan baru yang akan kami bawa pulang, untuk dapat menolong kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi apapun dalam hidup ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melalui olehnya pada hari ini semua kami yang hadir diberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga dapat memperoleh firman-Mu. Mereka menikmatinya, mereka menerima, menyimpan dalam hatinya, lalu mempraktikkan dalam hidupnya. Pakai guru-guru sekolah minggu yang mengajar, dan biarlah mereka dapat menjadi sarana untuk penyampaian firman pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam batin kami untuk dapat menolong kami memahami dan mengerti, serta menerima firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita, dan melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam Matius pasal 16. Kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang diberi tema oleh Lai, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan, silakan membacakan ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jemaat, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, menyimak, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema pemberitahuan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dan bacaan kita tadi disebut oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai pemberitahuan pertama. Ya, bulan April adalah bulan di mana gereja Tuhan di seluruh dunia mengenang atau mengingat tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Ya, termasuk kita, dan hari ini kita masuk dengan minggu pertama. Ya, dan ya, gereja Kemah itu secara khusus juga sinode mengarahkan seluruh gereja-gereja lokal untuk membicarakan tentang kematian Kristus, tentang salib, atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kematian Kristus adalah merupakan salah satu landasan yang paling kuat di dalam iman kekristenan. Kita tidak mungkin berbicara tentang hal-hal yang lain, ya, lalu kemudian menyampingkan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Setiap pokok-pokok pikiran, pokok-pokok teologi dalam dalam iman kekristenan selalu punya kaitan dengan kematian Kristus. Bicara tentang kebangkitan, bicara tentang kenaikan Kristus ke surga, berbicara tentang keselamatan manusia. Tidak mungkin kita bisa lepas pisahkan daripada kematian Kristus. Karena itu sekali lagi, bahwa semua hal yang dialami oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini pasti punya dampak bagi keselamatan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita berkaitan dengan teks yang kita baca tadi adalah pembelajaran apa yang kita bisa temukan pada teks yang kita baca tadi, ya, yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang berkaitan tentang kematian Kristus. Kita melihat bagian yang pertama, bahwa peristiwa penderitaan dan kematian Kristus perlu ditegaskan, atau saya katakan perlu memperoleh penegasan. Pertanyaannya, mengapa? Kalau kita memperhatikan, Matius sendiri mencatat Yesus 4 kali memberitahukan bahwa ia akan mati, ia akan menderita, akan mati dan bangkit. Saya rasa bahwa kalau Bapak Ibu katakanlah diberitahukan tentang sesuatu, apakah tidak perlu 1 kali? Ya, kalau 1 kali kadang-kadang kita lupa juga, ya. 2 kali? Apa artinya memberitahukan kepada seseorang sebanyak 1 kali dengan 4 kali? Memberitahukan 1 kali dengan 4 kali beda atau tidak? Beda. Ya, tentunya punya tujuan yang penting, ya. Pasti beda. Mengapa harus 4 kali? Ya. Nah, ini juga yang akan kita pikirkan, renungkan, kita diskusikan, kita bicarakan melalui pewartaan firman Tuhan pada pagi ini. Mengapa Yesus harus memberitahukan 4 kali? Kenapa tidak cukup 1 kali? Kenapa tidak cukup 2 kali? Tetapi 4 kali. Ya, memang kita tidak menemukan pada teks ini. Tapi menurut saya, kalau kita memperhatikan tentang respons, tanggapan para murid dengan kematian, penderitaan Kristus ini, murid-murid itu tidak paham, ya, atau ya tidak paham. Bahasanya Rocky Gerung itu apa, ya?
Ya seperti itu. Bayangkan saja sudah, sebenarnya para murid ini juga, ya saya percaya mereka juga mempelajari tentang kitab perjanjian lama, para nabi, bahwa Yesus itu Mesias itu akan lahir tetapi akan mati, bangkit, bahkan itu jauh hari 700 tahun sebelum kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yesaya sudah menulis itu, ya, bahwa ia akan mati, ia akan menggantikan kita, bilur-bilurnya akan tercurah. Tetapi para murid tidak paham, alias ya tadi tidak paham. Bahkan ya ketika Yesus memberitahukan itu, lalu kemudian ditarik oleh Petrus. Petrus ini kan ya seolah-olah ingin membela Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan pergi ke Yerusalem dan di sanalah saya akan ditangkap, kemudian diadili, kemudian dianiaya, aku akan mati. Lalu Petrus bilang, jangan ngomong begitu Tuhan. Ya. Ini baik enggak? Ini niat baik bukan? Ya, ini niat baik. Tapi sisi lain ialah bahwa ini ketidakpahaman Petrus, ketidakpengertian Petrus tentang peristiwa penderitaan dan kematian Kristus. Makanya dalam ayat 22 tadi, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bukannya Petrus bersimpati, bukannya Petrus baik hati ingin membela Yesus, tapi Yesus ngomong apa ke Petrus? Ayat 23. Nyala iblis, ya. Wah, Yesus ini sudah dibela-bela supaya tidak mengalami penderitaan, kematian, tapi malah dia bilang nyala iblis. Kalau Pak Agus dibuat gitu tersinggung gak? Ya, tersinggung, ya. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah yang disebut dengan ketidakpahaman manusia. Petrus ini ya kadang-kadang ketika kita menyaksikan visual ya, film The Passion of the Christ itu kan, ketika Yesus mengalami aniaya, penderitaan, ada orang menonton itu kan baper ya, perasaan tercurah di sana melihat Kristus dianiaya sedemikian rupa, mulai sedih, nangis. Mengapa? Karena empati terhadap penderitaan Yesus. Waktu Yesus pun juga jalan memikul salib, jalan terseok-seok, jatuh bangun, lalu kemudian ia dihadang oleh perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan itu iba, sedih melihat kondisi Yesus dan mereka menangis Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Artinya ialah bahwa Yesus menderita mati itu karena kita. Ya. Dan ini tidak dipahami dan dimengerti oleh para murid, termasuk juga dunia sampai dengan hari ini. Bukankah penderitaan dan kematian Kristus Allah merupakan berita yang kontradiktif, menjadi sebuah perdebatan di YouTube sampai dengan hari ini? Ya. Dikatakan bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib itu, tetapi orang yang diserupakan dengan dia. Rasul Yohanes bilang, kami memberitakan Yesus yang mati itu, yang kami lihat dengan mata kepala kami, yang kami pegang dengan tangan kami, yang kami raba, yang kami dengar suaranya dengan telinga kami. Lalu kemudian muncul ada orang 600 atau 700 tahun kemudian berkata bahwa bukan Yesus yang mati. Ini konyol bukan? Lalu kemudian orang yang memberitahukan bahwa bukan Yesus yang mati, tapi orang yang diserupakan dengan dia, didukung oleh 1 miliar lebih orang atau 2 miliar lebih orang. Padahal Rasul Yohanes katakan, dia yang kami lihat, kami pegang. Waktu berita kebangkitan Yesus, siapa yang lari masuk duluan dalam kubur yang kosong? Halo Bapak Ibu?
Yang duluan lari kuburan itu memang Petrus, karena Petrus lebih tua. Mungkin larinya kurang kencang. Yohanes masih muda, walaupun dia belakangan larinya, tapi dia duluan masuk dalam kubur itu. Ya, kan setelah ibu-ibu Maria Magdalena itu datang ke kuburan supaya ya, meminyaki jenazah Yesus itu, tapi ketika mereka datang di depan kubur itu sudah terbuka. Lalu kemudian berpikir bahwa mayat Yesus itu hilang. Tetapi kemudian mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat itu katakan, jangan takut, pergilah, beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit seperti apa yang tadi katakannya. Ketika mereka kembali ke tempat murid-murid, mereka memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-murid itu tidak percaya. Padahal 4 kali Yesus memberitahukan itu dan dicatat oleh Matius. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Ya. Bahkan ketika Yesus pun juga mati, disalib mati, ya, mereka patah semangat semua, kehilangan iman, kehilangan harapan. Padahal Yesus katakan, aku mati tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini kan tidak paham, ya. Bahkan ada sebuah peristiwa murid-murid Yesus, tapi bukan murid yang 12 murid, ya, atau 11 murid di luar Yudas. Ketika Yesus sudah bangkit, mereka pergi menuju sebuah kampung yang namanya Emmaus. Kemudian mereka berdiskusi tentang peristiwa yang heboh bahwa Yesus bangkit itu. Sementara mereka berdiskusi, Yesus menjumpai mereka tidak kenal Yesus. Lalu mereka katakan, apakah engkau orang baru sehingga engkau tidak mendengarkan berita akhir-akhir ini tentang Yesus, ya, yang telah mati itu. Ini mereka tidak paham dan tidak mengerti. Itulah sebabnya memang Yesus sudah jauh-jauh hari ingin menegaskan bahwa ia mati, namun ia bangkit dari antara orang mati. Karena itu, pegang kebenaran ini. Jangan percaya kepada dusta. Ya. Hari ini ada banyak dusta. Mungkin kita mendengar dusta itu tidak melalui mimbar, tetapi melalui handphone Bapak Ibu sekalian. Orang mendebatkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi Yesus sudah 4 kali menyampaikan ini. Aku akan menderita, aku akan mati, dan aku akan bangkit dari antara orang mati. Karena itu, sekali lagi, bahwa penderitaan dan kematian Kristus ini perlu ditegaskan. Ya. Kemudian manusia mencoba untuk mengingkari, meniadakan fakta tentang kematian Kristus itu. Ini adalah upaya-upaya. Ditanya lagi seorang RG, ya. RG berkata bahwa biasanya nabi yang satu itu kepada nabi yang kedua, dia menyimpangkan ajaran yang disampaikan oleh nabi terdahulu. Tapi bagi saya pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Nabi itu memberitahukan sesuatu, kemudian akan didukung oleh nabi yang berikutnya. Bapak Ibu sepakat? Bukan menyimpangkan. Yang menyimpangkan itu adalah nabi palsu. Dan yang disimpangkan adalah fakta tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu sekali lagi, alasan pertama kenapa Yesus memberikan penegasan, memberitahukan sebanyak 4 kali bahwa Yesus akan menderita dan mati, karena memang proses dalam sejarah demikian faktanya. Ada orang, ada kelompok orang, ada golongan yang mencoba untuk meniadakan fakta tentang kebangkitan Kristus. Jadi alasan pertama, mengapa perlu penegasan tentang berita kematian Kristus? Karena manusia tidak paham dan manusia berupaya untuk meniadakan atau menghilangkan tentang fakta kebangkitan Kristus. Kesimpulan kita ialah bahwa Kristus benar-benar menderita. Dia yang disalib, bukan orang yang diserupakan dengan dia. Dan dia juga bangkit dari antara orang mati. Itu adalah fakta sejarah. Itu adalah fakta kitab suci. Yang hari-hari ini kita sementara tidak hanya memperingatinya,
tapi juga tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada setiap orang bahwa Yesus mati, Yesus bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita pelajari atau kita renungkan melalui Naji ini, yaitu bahwa penderitaan dan kematian Kristus adalah rencana Allah. Ya. Rencana Allah adalah dalam kedaulatan Allah. Tidak membutuhkan pemahaman manusia. Juga tidak bisa digagalkan manusia. Bahkan juga tidak perlu restu manusia. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketika kita bicara tentang bahwa Yesus itu Tuhan, orang berkata, kok Tuhan bisa jadi manusia? Kok Tuhan mati? Kok Tuhan bisa disalibkan? Dan itu menjadi olok-olok. Ya. Menjadi olok-olok manusia. Mereka berkata itu tidak logis, tidak masuk akal. Apakah rencana Allah perlu logika manusia? Halo Bapak Ibu? Manusia berdosa juga tidak logis. Kalau manusia memaksimalkan logikanya, faktanya ialah bahwa seharusnya manusia tetap mempertahankan integritasnya sebagai gambar Allah yang mulia, sebagai puncak ciptaan Allah yang menyukakan manusia, menyukakan hati Allah. Nah, hari-hari ini kalau kita berdebat dengan tetangga di sebelah itu, mereka berkata bahwa kematian Kristus tidak logis. Yesus adalah Tuhan tidak logis. Tidak masuk akal. Tuhan itu mati. Nah, ya saya juga kadang-kadang ikut nimbrung ya dalam perdebatan, walaupun diserang habis-habisan. Ya, tapi kadang-kadang saya ngotot juga ya. Sampai pada akhirnya pada puncaknya ya saya mundur atau mereka yang mundur. Ya. Tapi fakta harus disampaikan bahwa yang benar-benar mati di kayu salib itu adalah Yesus, bukan orang yang diserupakan dengan Dia. Paham atau tidak paham, ya terserah. Tapi Injil kebenaran harus disampaikan. Tidak juga bisa digagalkan oleh manusia, ya. Bahkan fakta bahwa Yesus mati dan bangkit tidak perlu restu manusia. Percaya atau tidak percaya. Ya, kalau ya dalam iman kita diajari bahwa kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka itu bukan karena logika kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Karena itu Paulus berkata, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah melalui Roh Kudus. Ya. Karena itu ya walaupun kita bukan orang rasionalisme itu adalah orang yang mengandalkan logikanya. Ketika sesuatu tidak masuk logikanya, maka itu dianggapnya tidak benar. Mungkin kita pernah melihat di YouTube itu ada anekdot ya, seorang profesor ateis yang berkata, kalau Tuhan itu ada, buktikan kepada saya. Dia menuntut bukti sesuai dengan logika dia. Lalu kemudian ada anak kecil. Dia katakan, Pak Profesor punya otak. Ada otak saya? Kalau tidak ada otak saya, mana mungkin saya bisa berpikir? Kalau dia katakan, Profesor tidak ada otak. Kalau Profesor punya otak, buktikan kepada saya. Perlihatkan kepada saya otak Profesor itu. Profesor itu juga kebingungan ya. Gimana caranya membuktikan otaknya? Anak kecil bilang, itu dia. Walaupun kita tidak bisa membuktikan dengan indera kita tentang keberadaan Tuhan, tapi kalau Profesor hidup sampai hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Memang tidak semuanya, walaupun kita tidak menafikan, menyampingkan rasio kita
Ya, ada hal tertentu. Ya, bicara tentang Tuhan juga bukan irasional. Ya. Karena Tuhan itu, hakikat Tuhan itu ada di atas rasio kita. Karena itu kita hanya bisa merespon, menanggapinya dengan iman. Walaupun ada hal-hal tertentu, ya izinkan kita untuk kita bisa pahami dengan akal kita. Tapi kita bukan orang rasionalisme atau orang mengandalkan rasio. Ya, orang-orang seperti ini mungkin ya seperti RG itu ya. Ya, rencana Allah bahwa memang Kristus harus datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa mengapa harus Yesus? Mengapa bukan para malaikat yang diutus? Mengapa bukan para nabi? Sekali lagi, syarat untuk penebusan manusia dari dosa ada dua, yaitu yang pertama harus kudus, darahnya tidak boleh tercemar oleh dosa, ya. Dan yang kedua harus mati. Ini adalah sebuah penggabungan yang kontradiktif. Yang tidak bisa mati hanyalah yang ilahi, hanyalah Allah. Dan yang bisa mati hanyalah yang fana, manusia, ciptaan. Karena itu, ya memang malaikat tidak bisa, nabi juga tidak bisa. Karena ya Musa itu nabi ya, tetapi sebelum dia berkata jangan membunuh, dia sudah membunuh. Musa kan membunuh di Mesir, setelah itu dia lari ke tanah Midian, lalu kemudian dia naik gunung Sinai itu, kan disitulah dia memperoleh 10 perintah Allah itu, dan salah satu poin adalah jangan membunuh, dan itu pun dia sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi sebelum dia berkata, dia berkhotbah jangan membunuh, dia sudah membunuh duluan. Tidak ada satu manusia pun juga yang tidak tercemar oleh dosa. Dalam darahnya hanya darah Kristus yang maha suci, yang tidak dinodai oleh dosa. Tidak ada setitik noda dosa pun, dan dia layak untuk menjadi alat tebusan bagi manusia yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Makanya kita nyanyi, oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Hanya darahnya. Dan sekali lagi, tidak ada darah siapapun. Karena itu, penderitaan dan kematian Kristus adalah rencana Allah. Walaupun manusia mencoba untuk mengingkarinya, menyangkalinya, tapi itu fakta. Dan karena itu, berbahagialah kita. Walaupun kita tidak paham, tapi kita tak percaya. Itu yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada Thomas. Thomas, walaupun engkau tidak ketika untuk kedua kalinya Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, dia panggil Thomas, karena sebelum itu dalam persekutuan pertama kali ketika Yesus nampak atau hadir di tengah-tengah persekutuan murid-murid, Thomas tidak ada. Setelah para murid itu memberitahukan kepada Thomas bahwa kami sudah berjumpa dengan Yesus, juru selamat kita, Tuhan kita, guru kita. Thomas bilang, kau tipu. Ya. Sebelum aku jariku mencucukkan tangan ke dalam bekas di mana dia ditikam, aku tidak percaya. Kemudian Yesus hadir pada persekutuan yang kedua kali. Dan dia panggil Thomas, Thomas kau kesini. Cucukkanlah tangan jarimu ke dalam lambung yang pernah ditikam. Thomas maju dengan malu-malu. Lalu dia tertunduk, dia katakan, Yesus, Tuhan dan Allahku. Lalu Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat tetapi percaya. Tapi mungkin saya juga ingin katakan, berbahagialah orang yang tidak paham namun percaya. Kalian setuju? Ya. Ada bagian yang harus kita pahami, tetapi ada juga yang tidak perlu kita paham. Apa yang dilakukan oleh Allah, dirancangkan oleh Allah, apalagi berkaitan dengan kehidupan kita, Allah tidak perlu membutuhkan bahwa kita paham atau tidak. Banyak hal dalam hidup kita tidak paham. Pak Agus pacaran berapa kali? Berkali-kali.
Berkali-kali kan. Nah, waktu kita jatuh cinta pertama kita pikir, wah ini dia sudah kan, ya teman hidup saya. Ternyata kita keliru. Kita paham nggak? Nggak paham kan? Pak Yaman ketika jumpa paham nggak? Nggak paham kan? Mau ini apalagi mikirin tentang Tuhan, boro-boro paham kan? Istri aja, teman kita, suami aja kadang-kadang kita nggak paham ya. Lalu sok-sok dengan logika, makan itu logikamu. Ya, kita tidak perlu paham. Tuhan hanya butuh kerendahan hati dan pengakuan. Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang telah mati, bangkit naik ke surga dan berjanji kembali menjemput saya. Amin. Sok-sok dengan logika. Yang ketiga, bahwa penderitaan dan kematian Kristus menuntut konsekuensi dari pihak manusia. Mari kita lihat ayat yang ke-24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu dan Saudara, Kristus mati, ya, Kristus menderita mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia adalah merupakan upaya yang paling maksimal yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebuah pertanyaan bagi kita, hal yang kita anggap paling maksimal apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Ya. Pernyataan saya tadi bahwa kematian Yesus di atas kayu salib tidak hanya menyangkut mengenai masalah katakanlah hilangnya nyawa. Kematian Kristus di atas kayu salib sebenarnya punya implikasi yang luar biasa. Kematian yang memalukan, kematian seorang penjahat, kematian yang paling menghinakan. Saya katakan bahwa itu adalah upaya maksimal Allah, upaya maksimal Yesus untuk menyelamatkan manusia. Setuju ya? Halo? Kan banyak orang berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, ngapain susah-susah harus menderita mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Apakah nggak cukup dengan hanya berkhotbah, lalu kemudian mengubah hati manusia karena ia berkuasa, lalu orang itu bertobat? Ngapain juga harus mati di atas kayu salib? Tapi pikiran mereka tidak sampai bahwa itu sebenarnya hukum keadilan Allah harus dinyatakan, harus diwujudkan, ya, harus digenapi. Harus ada korban yang mati, dan korban itu bukan Tuhan mencari manusia di dunia ini, tapi ia pribadi yang kedua, anak tunggal Allah itu harus turun dari surga, ya, harus memasuki dunia yang hina, dunia yang penuh dengan penderitaan. Orang tidak sampai pada keadilan itu, ya. Dan itu yang saya katakan tadi adalah upaya yang maksimal. Mengapa harus seperti itu? Karena itu sekali lagi, ini adalah upaya yang paling maksimal. Nah, coba kita berpikir, jika seandainya kita berkata kita melakukan sesuatu yang maksimal untuk Tuhan, apa itu? Lihat, pernah melakukan sesuatu yang dia anggap itu sudah paling maksimal? Ya, kalau kita jujur dengan nurani kita, kalau kita jujur dengan batin kita, kita belum melakukan sesuatu yang maksimal yang seperti Kristus lakukan. Karena itu penulis kitab Ibrani berkata, kalau kita sementara dalam penderitaan apapun karena melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Karena itu ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini, pandanglah Dia yang ada di atas kayu salib, yang dengan tekun menanggung bantahan
yang sedemikian hebat dari pihak orang-orang berdosa. Kita belum melakukan apapun. Karena itu sekali lagi, mari, Kristus juga mau supaya kita tidak setengah-setengah. Kita tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah hati dalam mengikuti dan melayani Dia. Makanya Dia katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Artinya ialah bahwa ya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita siap untuk berkorban. Kita siap untuk menyampingkan kesenangan kita, kepentingan kita. Lalu kita mengedepankan dan mengutamakan kepentingan Kristus atau kepentingan Allah. Amin. Malah bukan itu saja. Ia pun juga menuntut bahwa ya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Bagaimana kita memaknai pernyataan Kristus ini? Bahkan Kristus pun juga, kalau dalam situasi tertentu nyawamu dibutuhkan untuk kemuliaan Allah, serahkan itu. Ini ekstrim, pernyataan yang ekstrim. Halo Bapak Ibu, saya rasa ini bukan pernyataan yang ekstrim. Petrus mati bagaimana? Andreas mati bagaimana? Mereka mati dalam kengerian yang luar biasa. Tapi hari-hari ini banyak khotbah yang mengatakan bahwa kalau kita ikut Kristus, kita hidup makmur, kita akan senang, kita lepas daripada segala persoalan yang membeban hidup ini. Memang kalau kita mati, nyawa kita hilang karena Kristus, itu adalah panggilan dan anugerah. Amin. Tapi pertanyaannya, mau enggak? Itu bukan persoalan mau atau tidak mau, ya. Kalau Tuhan berkata ya, kamu harus mati untuk aku, bisa kita tolak? Halo? Kita nggak bisa tolak. Karena Yesus berkata, firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu kalau bukan kehendak Tuhan. Karena itu, ya mari kita pahami dan mengerti. Kalau Yesus sudah totalitas, sudah maksimal dalam upaya menyelamatkan kita, Ia juga mau supaya kita juga totalitas dalam mengikuti dan melayani Dia. Bapak Ibu sepakat? Halo? Iya. Kalau tidak demikian, Yesus katakan engkau tidak layak bagiku. Ya. Kalau kita layak baginya, seperti apa yang Dia lakukan, kita pun juga harus siap untuk seperti itu. Berikutnya, Theo. Ya, hal yang keempat yang kita pelajari dari teks yang kita baca tadi adalah dampak penderitaan dan kematian Kristus bagi setiap orang adalah ada upah bagi setiap kita. Kita lihat ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita sudah maksimal mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada upah. Amin. Apalagi kalau nyawa kita sampai kita bisa persembahkan kepada Tuhan, itu upahnya akan lebih besar. Tapi juga justru sebaliknya, kalau kita setengah-setengah atau bahkan menolak Dia, ada juga upahnya. Itu yang disebut dengan konsekuensi daripada pilihan kita. Kalau kita menolak Dia, maka apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu pun juga akan kita terima pada akhirnya nanti. Penolakan kepada Tuhan, kita juga akan mendapat penolakan. Bukankah ada firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Ya. Apa yang kita tabur di dunia ini, itu juga akan kita tuai. Demikian pun juga ketika kita setia dengan Tuhan, Ia akan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah, nikmatilah kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.
Memang ini agak sulit. Saya mencoba untuk ada berbagai ahli menafsirkan ini. Ya, ada yang berkata bahwa ini menunjuk kepada, karena Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ada yang mencoba untuk menafsirkannya bahwa ini adalah masa parousia. Masa parousia itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi pernyataan itu bahwa ada murid-murid yang tidak akan mati sampai kepada parousia atau kedatangan Tuhan. Lalu ya banyak ahli berkata bahwa melihat Anak Manusia datang sebagai Raja itu pada waktu Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian, ataupun juga pada hari Pentakosta. Dan lebihlah kepada kita yang setia ialah melihatnya dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita merenung kembali berkaitan dengan kita memperingati hari kematian, penderitaan dan kematian Kristus. Mari kita renungkan kebenaran-kebenaran ini. Sekali lagi hari-hari ini penyesatan itu tidak akan datang mengetuk pintu Bapak Ibu. Penyesatan itu akan datang melalui handphone kita, YouTube, kesaksian-kesaksian yang menyimpang, berita-berita kebenaran firman Tuhan yang disimpangkan. Karena itu mari kita berhati-hati. Belajarlah Alkitab dengan benar. Pastikan kebenaran itu yang menjadi pegangan kita. Karena hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpan dari fakta-fakta Alkitab dan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Kristus. Kebenarannya ialah bahwa Kristus memberitahukan kematiannya ini, lalu mengalaminya. Tapi sekali lagi, mari kita berpegang kepada pengajaran yang benar, sehingga kita tetap diteguhkan. Mari 1 bulan ini kita akan merenungkan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Jangan biarkan momentum ini lewat begitu saja, tanpa punya dampak bagi iman kita, ketaatan kita, kesalehan hidup kita di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Kita nyanyi pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari siapa kita semua bangkit diri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji, hormat dan kuasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus dari kekal sampai kekal. Pada momentum peringatan penderitaan dan kematianmu dari antara orang mati,
Hari ini kembali Engkau mengingatkan kami. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Engkau akan mati, namun bangkit dari antara orang mati. Dunia mencoba untuk mengingkari atau meniadakan berita itu. Tapi hari ini kami kembali diingatkan. 4 kali tercatat dalam kitab Injil Matius. Engkau menyatakan bahwa Engkau akan mati, namun Engkau bangkit dari antara orang mati. Dunia boleh menyangkali itu, tapi fakta itu akan terus didengungkan sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Kiranya firman hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap berpegang pada iman yang teguh di dalam Kristus. Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman ini dalam batin kami, dan biarlah kami tetap diteguhkan. Kami punya harapan yang kekal bahwa Kristus telah bangkit, naik ke surga, dan Engkau akan kembali menjemput kami. Terpujilah nama ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan yang bertugas. Kira kita bersatu doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Ucap syukur juga untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berapapun jumlah yang Tuhan berikan, kami ucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mengembalikan berkat-Mu. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi, dan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jalan kita angkat pujian, sebab Dia hidup pada hari esok.
ini kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah. Terima kasih untuk sukacita, kegembiraan, kebersamaan kami hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, dan kami percaya bahwa semua pujian, penyembahan, persembahan, pelayanan kami Tuhan terima, berkenan kepada Tuhan, dan bahkan menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan juga berkenan atas kehadiran kami hari ini, dan Tuhan sudah memberkati kami dengan kegembiraan dan kekuatan baru. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun pelayanan yang Tuhan anugerahkan, kami lakukan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Karena itu ajar kami supaya kami tetap setia dalam keadaan apapun, bahkan sampai akhir hayat kami. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat khusus atas pelayanan anak-anak hamba-hamba pada hari ini. Demikian pun juga dengan semua jemaat yang telah hadir. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami secara khusus dengan kehadiran kami pada hari ini. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Demikian pun juga kami menghasilkan buah roh dalam kehidupan ini. Kesetiaan dan ketaatan kami terhadap firman-Mu, juga terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, kami hari ini bersyukur bersama dengan anak kami Deria, juga hamba Ibu Cynthia, di mana minggu ini Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk hari-hari, bulan dan tahun-tahun yang mereka lalui dalam hidup ini bersama Tuhan. Dan kalau mereka berulang tahun hari ini semua karena anugerah Tuhan, berkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Deria berikan masa depan yang penuh harapan. Ibu Cynthia juga kami mohon kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kehidupan rumah tangga seluruh jemaat Marturia. Tuhan tetap teguhkan hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah janji komitmen kami di dalam membangun kehidupan rumah tangga terus Tuhan pelihara. Nah, jika ada jemaat Tuhan yang punya pergumulan dalam masalah hubungan, Tuhan Engkau kembalikan kepada kasih yang mula-mula, sehingga mereka dapat menikmati keindahan sebagai rumah tangga. Suami istri, anak orang tua, adik kakak dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan jamah mereka, bahkan mereka yang sakit, lawat mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka memperoleh kesehatan itu, dan mereka menggunakannya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja baik kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan beri hasil, menghasilkan ekonomi keuangan. Demikian pun juga anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Pada minggu ini mereka akan kembali masuk belajar setelah liburan. Tuhan Engkau siapkan mereka, dan mereka boleh giat belajar. Mereka boleh berhasil naik kelas lulus, dan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga kami mengucap syukur bersama dengan hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga yang berlibur, dan Tuhan sudah tolong sehingga bisa kembali di tempat ini dan bersama dengan kami pada hari ini, Pak Bin dan keluarga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Demikian pun juga keluarga-keluarga yang belum, mari Tuhan tolong sertai mereka sehingga mereka kembali ke Bekasi, tiba dengan selamat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa
buat jemaat Tuhan, anggota keluarga kami yang ada di tempat yang lain. Tuhan menyertai dan berkati mereka, para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, demikian pun juga Tirta, Claudia, Jerry, Anggi. Tuhan yang Kau memberkati mereka di sana. Pak Yosef, Tuhan yang Kau memberkati mereka dalam keseharian, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ingatkan mereka punya keluarga di Indonesia, bahkan juga keluarga rohani Marturia, supaya kami saling menopang dalam segala hal dan kami tetap eksis dalam iman rohani kami. Ya Bapa di dalam surga, demikian pun juga anggota jemaat yang punya pergumulan secara khusus, walaupun kami tidak tahu, kami topang itu, kami bawa itu ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu. Tuhan tolong mereka dan Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya sehingga menjadi kesaksian untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami tak berdoa untuk kebersamaan kami. Tuhan tolong kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami tetap sehati walaupun kami ada perbedaan cara pandang terhadap sesuatu. Tuhan mampukan kami untuk bisa terus menyelaraskan hidup kami, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kebersamaan kami sebagai keluarga Marturia. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk tempat ibadah kami dalam tahun ini. Jemaat-Mu sudah memberikan janji iman. Ya Tuhan tolong sehingga tercukupi jumlah dana yang kami butuhkan untuk kelanjutan tempat ibadah ini. Sekali lagi berkati jemaat yang sudah berjanji dan mampukan mereka untuk bisa menepatinya. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan berkati badan pengurus di level di aras manapun, dan biarlah melalui pemimpin kami gereja ini boleh diarahkan dan gereja ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat percaya kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk kerjasama pemimpin-pemimpin gereja supaya dapat melayani Indonesia ini dan banyak jiwa dapat dimenangkan. Berkati penginjilan baik dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan Engkau tolong berkati. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati supaya melalui kepemimpinan mereka, negara ini, bangsa ini boleh maju dari semua sisi kehidupan, dan dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih juga untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, dan hari ini kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang merupakan bentuk kasih kami, ucapan syukur, bahkan tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan, juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa, kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, karena kami bawa semuanya ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.